Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Pak Uji? Pagi juga, alhamdulillah hari ini ya, kabarnya baik. Bisa dibilang lebih baik lah, makin baik. Oke, dari kelihatannya mungkin suasananya lagi senang mungkin ya, karena banyak mungkin hal-hal positif yang datang. Oke, aktivitas apa nih hari ini yang Pak Uji jalani? Ya seperti biasa mungkin untuk aktivitas mahasiswa lah, kuliah, tugas dan menjalankan hobi gitu, kayak olahraga futsal dan masih banyak yang lainnya gitu yang dikerjakan hari ini juga. Itu. Oke, apakah perjalanan mungkin ke sini lancar ataupun ada halangan kah untuk meninggalkan kegiatan atau mungkin apa? Kalau di perjalanan alhamdulillah tadi lancar ya, meskipun agak ramai di jalan tapi alhamdulillahnya agak macet, jadi bisa datang ke sini tepat waktu gitu untuk mengikuti sesi konseling yang kesekian kalinya ini. Dan kalau kegiatan alhamdulillah tidak ada yang ditinggalkan, karena yang wajib-wajibnya menurut saya itu udah beres semua, dan juga saya bisa dibilang sudah santai lah gitu. Oke. Untuk dari sesi 1 mungkin sampai sesi 2 setelah melakukan konseling ya. Nah, apa saja nih yang sudah tercapai mungkin setelah sesi konseling yang sebelum-sebelumnya? Untuk yang tercapai mungkin ya bisa dibilang keberhasilan yang terjadi pada diri saya, yaitu saya bisa lebih mendapatkan motivasi buat diri saya sendiri dalam pengerjaan tugas, dan juga saya bisa lebih bersemangat gitu dalam mengerjakannya, dan tidak harus menunggu waktu deadline atau mepet-mepet di akhir pengerjaan gitu. Ya, jadi mungkin banyak yang sudah tercapai oleh Pak Uji, mungkin salah satunya yaitu tidak mengerjakan di waktu yang mau mengumpulkan gitu, sudah mepet waktu lah gitu, seperti itu. Oke. Apa yang paling belum atau yang belum mungkin untuk maksimal dalam pencapaiannya mungkin, atau masih dalam tahap minimal lah gitu, masih dalam tahapan? Kalau yang masih belum maksimal tercapai oleh saya mungkin dalam istiqomah atau konsisten melakukan apa yang saat ini saya lakukan gitu. Seperti dalam penugasan saat ini mungkin saya masih terdorong semangat, masih mau untuk mengerjakan tugas di waktu sebelum deadline. Akan tetapi esok lusa atau kedepannya gitu lah, beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, saya takutnya hilang lagi motivasi, dan semangat saya tidak konsisten gitu dalam mengerjakan tugas tersebut, sehingga mengulang seperti yang sebelumnya lagi. Oke, apa nih yang paling mungkin tadi kan bilang yang belum maksimal mungkin itu belum konsisten mungkin dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang seharusnya mungkin. Nah, terus apa nih yang paling berkesan mungkin dalam atau pencapaian yang sudah dilalui mungkin? Maksudnya gimana? Jadi apa yang paling berkesan yang sudah didapat? Ya paling berkesan mungkinnya ya, saya bisa lebih baik ya, merasa lebih baik buat diri saya sendiri gitu.
Karena yang sebelumnya saya selalu malas, selalu kurang motivasi dalam pengerjaan tugas. Sekarang sudah termotivasi gitu buat diri sendiri gitu, dan bisa membangkitkan motivasi tersebut dan mendorong diri saya untuk selalu mengerjakan tugas di awal waktu dan tidak mengakhirkan tugas tersebut. Karena mengingat kedepannya mungkin ada lagi tugas yang serupa atau tugas-tugas yang lebih berat dan waktunya mungkin lebih sedikit gitu dibandingkan tugas yang saat itu didapat gitu. Ya, jadi Pak Uji ini mempunyai dorongan tersendiri untuk mencapai atau melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang harusnya dikerjakan mungkin di awal waktu. Oke, apa mungkin kata-kata positif yang dapat memotivasi Pak Uji? Kalau untuk kata-kata mungkinnya satu kata ya buat mendorong ke, mungkin dua kata lah untuk saya bisa lebih giat lagi mengerjakan tugas, yaitu orang tua mungkin ya. Karena di balik kata orang tua tersebut ya kita bisa memandang bahwa jerih payah mereka, bahwa pengorbanan mereka, masa mau dibiarkan leha-leha gitu diri kitanya. Karena orang tua juga tidak menginginkan kita untuk gagal, bahkan mereka selalu mendoakan kita untuk berhasil. Sehingga ya itu tadi, kita tidak boleh leha-leha, kita tidak boleh terlalu santai gitu, biar apa yang kita inginkan dan juga yang kita cita-citakan bisa tercapai, sehingga kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Itu mungkin. Oke, jadi Pak Uji melakukan atau positifnya itu ketika mengingat kata orang tua, mungkin itu adalah hal yang bisa mendorong atau memotivasi diri Pak Uji sendiri mungkin. Oke, apakah Pak Uji akan melanjutkan atau tetap akan melakukan cara yang sudah Pak Uji katakan di sesi-sesi sebelumnya, ataukah buat kedepannya akan melakukan cara baru yang mungkin untuk meningkatkan hal yang lainnya yang akan Pak Uji lakukan? Ya kalau untuk cara atau dalam pelaksanaannya mungkin tentunya yang sudah terkonsep, yang sudah minimal terpikirkan oleh saya, pasti akan saya laksanakan. Dan untuk cara-cara baru juga pastinya perlu digali. Karena untuk tadi yang masih kurang itu dalam konsisten atau istiqomah, saya masih perlu menggali lagi bagaimana caranya saya bisa istiqomah dan bagaimana caranya saya bisa konsisten dalam melakukan hal yang sedang saya lakukan saat ini. Oke, jadi mungkin untuk sekarang Pak Uji melakukan cara yang telah dilakukan atau cara yang sebelumnya dikatakan oleh Pak Uji, dan untuk kedepannya mungkin nanti cari cara baru yang yang menurut Pak Uji bagus mungkin. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, bisakah mengatakan pesan dan kesan setelah sesi 1 sampai sesi sekarang, mungkin bisa disebutkan? Untuk pesannya khusus untuk Kang Lutfi sebagai konselor
konselor ya, saya mungkin meminta agar terus bisa membantu memberikan layanan-layanan yang serupa ataupun yang sama kepada orang-orang yang seperti saya misalnya, ataupun orang-orang lain yang membutuhkan layanan dengan masalah-masalah yang berbeda dan mungkin masalahnya baru diketahui gitu. Jadi terus bisa membantu orang banyak dan juga memberikan layanan dengan semaksimal mungkin. Untuk kesannya alhamdulillah setelah mengikuti sesi konseling ini, dari sesi awal sampai sesi ketiga sekarang, saya bisa mendapatkan banyak hal baik, banyak perubahan yang positif bagi diri saya, sehingga diri saya bisa berubah perlahan gitu, dari yang semula sangat buruk ya, bisa dibilang sangat buruk karena saya yang selalu menunda pengerjaan tugas di akhir dan mendekati deadline, dan sekarang bisa memaksakan diri atau mendorong diri saya buat melakukan atau mengerjakan tugas itu di awal waktu dan mengingat kedepannya bakalan lebih tenang, lebih santai. Oke. Baik, terima kasih atas pesan-pesannya Koji. Nah, bila diskalakan mungkinnya dalam kondisi saat ini, kondisi Koji saat ini mungkin dari skala 0 sampai 10, dan 0 itu mungkin kondisinya buruk atau tidak baik-baik saja mungkin, dan 10 itu mungkin sangat baik atau sangat baik-baik saja. Ada di skala berapa? Kalau untuk skala yang sebelumnya kan saya itu ada di 4 di sesi pertama, dan di sesi kedua itu saya ada di skala 7. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan 9 ya, karena kan posisi puncaknya itu 10 ya. Dan tadi ada satu hal lagi, yaitu saya masih harus menggali cara mengkonsistenkan atau mengistiqomahkan diri saya dalam melakukan hal yang baik saat ini saya lakukan. Jadi saya merasa lebih tepat diri saya itu sekarang ada di posisi 9. Oke. Ini Pauji di skala 9 karena Pauji merasa targetnya mungkin belum mencapai 10, karena mungkin tadi konsisten belum tercapai, dan hal yang lainnya juga masih ada mungkin kekurangan. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi ya perubahan dari Pauji, mungkin sudah meningkat skalanya, perubahannya mungkin sangat besar, mungkin saya sangat mengapresiasi seperti itu mungkin. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang ingin diselesaikan. Kalau hal lain alhamdulillah saat ini itu yang telah kita bahas dari sesi 1 sampai sekarang merupakan permasalahan yang cukup berat buat diri saya, dan permasalahan lain alhamdulillah tidak ada. Oke, mungkin cukup mungkin ya. Oke. Ya, cukup. Mungkin untuk sesi ketiga kali ini atau hari ini kita cukupkan sekian saja. Mohon maaf mungkin bila banyak kesalahan, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Nah, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.